La 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 na 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 ye. Jadi setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa alaihissalam, Ya. murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam terbagi menjadi 3 kelompok. Dari 12 itu ya? Dari 12. Ya. Yang satu disebut kelompok Yakubiyah, yang satu disebut kelompok Nestoria, yang terakhir yang disebut dengan Muslim. Nah, Oke. ya. Jadi kalau tadi Bang Helmi nanya, di mana penyimpangannya? Ya di sini. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, baru mulai timbul benih-benih penyimpangan gitu. Ya. Belum lagi ketika ada kelompok yang disebut dengan kelompok pengikut sosok yang namanya Paulus, Bang. Nah, di kitab ini ada sosok yang namanya Paulus. Kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Baru, yang segini nih Bang nih, Ya. yang tebalnya punya Yahudi nih ya. Oh gitu. Yang tebal ini yang dari tanah, Ya, kitab ya. Yahudi nih Bang. Tanah, Kitab ya. Kristen yang ini nih, yang tipis nih, Perjanjian Baru nih. 27 buku nih. 13-nya tulisan Paulus. Sekarang mari kita respon pernyataan Don Ditan. Sebenarnya jika saja ia menjelaskan perihal Nabi Isa di dalam Quran, tanpa menyinggung Paulus dan Kristen, maka, sudah pasti tidak akan memancing respon dari New Raja suku Maya sang pewangsit. Keong ajaib ini, si Don Ditan berkata bahwa, setelah pengangkatan Nabi Isa AS yang dikenal dalam Quran dan Islam itu, murid-murid si Nabi Isa AS itu terbelah menjadi 3 kelompok dan kelompok terakhir disebut sebagai Muslim. Kemudian dia berkata, belum lagi dengan kelompok pengikut Paulus yakni Kristen beserta kitabnya yakni Perjanjian Baru. Mari kita uji, apakah yang dia katakan itu benar adanya, atau semua yang dia katakan itu berangkat dari tipu muslihatnya yang disebabkan oleh kebotolan dia yang tiada duanya. Mengapa dia layak disebut botol? Jawabannya adalah, dia memang botol mengatakan murid-murid Nabi Isa terpecah menjadi 3 kelompok. Sementara dalam Quran tidak jelas siapa saja nama-nama dari para murid si Nabi Isa AS tersebut. Jika saja Don Ditan bukanlah seorang mualaf yang goblok permanen, tentu, dia mampu tunjukkan bukti sesuai dengan data dari Quran tentang jumlah murid si Nabi Isa yang terpecah menjadi 3 kelompok seperti dalam narasinya tadi. Bahkan dalam Quran tidak jelas di mana lokasi terjadinya percobaan penyaliban terhadap si Nabi Isa AS yang dia katakan. Apalagi tentang siapa yang diserupakan dengan si Nabi Isa AS ketika percobaan penyaliban tersebut berlangsung. Semua itu tidak ada kejelasannya dalam Quran. Lantas, atas dasar apa si tolol Don Ditan itu berbicara tentang Nabi Isa AS berserta 3 kelompok murid si Isa AS yang terpecah menjadi 3 kelompok tersebut? Tentu, dasar bagi si Don Ditan berbicara demikian adalah, dia menularkan kebotolannya kepada pendengar yang bahlul. Dia juga menyinggung bahwa kitab Perjanjian Baru adalah tulisan Paulus. Itu juga adalah hal paling goblok yang dia tunjukkan. Sebab, justru di dalam kitab itu sangat jelas tentang siapa saja murid Yesua HaMasyiah beserta jumlah mereka. Bahkan kronologi penyaliban itu sangat jelas alur historisnya. Jika dibandingkan antara Paulus dan Muhammad SAW pujaan si Don Ditan itu maka akan kita temui beberapa perbedaan. Yakni, pertama, sebelum menjadi rasul, Paulus adalah seorang tokoh terpelajar bahkan ia banyak terlibat dalam pembantaian para pengikut Yesua HaMasyiah.